Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama saya Hari Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Pada video kali ini kita masih akan membahas tentang TradingView, yaitu bagaimana cara memasukkan input parameter pada indikator yang kita pasang atau indikator yang kita buat untuk PineScript. Sebelumnya kita biasanya menggunakan coding, kemudian parameter-parameter yang kita gunakan itu kita langsung masukkan secara hardcode atau secara langsung di bagian codingnya. Misalkan untuk persentase untuk profit atau persentase untuk loss-nya kita langsung masukkan di coding. Nah, oleh sebab itu ketika kita ingin mengubah, maka kita harus mengubah coding tersebut. Sebenarnya ada cara agar kita tidak perlu mengubah codingnya, yaitu kita hanya memasukkan input di bagian interface-nya. Agar teman-teman bisa langsung paham input seperti apa yang saya maksud, kita langsung saja ke TradingView. Ya, kita langsung ke TradingView dulu. Kemudian kita masuk ke chart yang sudah lama kita buka. Di sini saya punya indikator, namanya adalah BTC BUSD. Ini saya buat beberapa hari yang lalu ya, mungkin minggu kemarin. Dan untuk indikator ini sudah saya jadikan strategi sehingga kita bisa melihat bagaimana performa dari teknik yang sudah saya pasang. Sementara untuk yang strategi pivot saya hapus dulu. Kita fokus pada strategi yang bernama BTC BUSD ini. Hasil dari strategi ini saya pikir lumayan bagus ya. Dalam beberapa hari kita bisa profit 11%-an. Itu karena memang trennya lagi naik ya. Contohnya kayak gini ya. Jadi tren lagi naik, kemudian banyak juga sideways-nya. Jadi secara sekilas strategi ini bisa kita gunakan pada kondisi perdagangan sideways ya. Jadi tidak naik beneran atau tidak dalam kondisi downtrend. Misalkan kita cross check ke proses tradingnya, di sini 11% itu sejak tanggal 25 dan sekarang itu tanggal 30, artinya dalam sekitar 5 hari kita ada potensi keuntungan 11%. Itu kalau di pasar normal. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak leverage, misalkan 10 kali, berarti tinggal kalikan aja 11%, kali 100 berarti dia jadinya 110% dalam 5 hari. Itu untuk persentase profitnya. Kemudian persentase untuk keberhasilan tradingnya itu ada 87,5% dari 16 kali trade ya. Sementara ini cukup bagus saya pikir karena kita dapat profit yang lumayan ya. Dengan catatan kita menggunakan BTC USDT ya, BTC USDT yang di Binance atau BTC BUSD. Hasilnya nggak terlalu jauh ya. Ini di Binance atau yang pakai platform lain misalkan di Bybit misalkan. Ini juga sekitar 11%-an. Begitu. Kemudian syarat yang lagi adalah time frame-nya harus 1 menit. Jika kita naikin jadi 3 menit atau 5 menit, itu beda ya, beda hasil. Kenapa? Karena logika yang dipasang pada coding ini itu saya khususkan atau saya desain agar dia hanya bekerja pada 1 menit. Meskipun di tadi sebagai contoh di 5 menit dia juga untung ya. Cuman ketika saya bikin coding ini saya setting di 1 menit. Kita langsung ke tema tadi. Di sini kita punya ada 4 parameter untuk coba-coba sebenarnya. Ada MA1 line, ada MA2 line, ada uptick dan downtick. Nah, teknik ini akan saya jelasin pada mungkin video-video berikutnya. Cuman untuk khusus video ini saya akan mengubah dari yang awalnya parameter-parameter ini saya harus masukkan di coding sini. Nanti saya akan pindah ke interface-nya, ke inputnya. Contoh input seperti ini ya. Saya coba misalkan apa ya? Misalkan super trend. Saya masuk ke super trend. Nah, untuk input itu biasanya ada di sini. Di gear-nya ini ya, di setting-nya. Di setting, nah input ini. Jadi di sini ada indikator time frame, ini inputnya untuk time frame, kemudian ada input untuk ATR period ya.
kemudian ada source, ada array multiplier, dan seterusnya. Nah, kita nanti akan bikin input sebanyak 4. Yang pertama adalah max 1 len, ada max 2 len, ada uptick, dan downtick. Jadi kita akan punya 4 input parameter di sini, tanpa kita harus mengubah bagian coding. Tujuannya seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung tutup ini, kemudian kita langsung ke reference. Seperti biasa ya, di menu sini. Kemudian kita masuk find script reference. Untuk memasukkan parameter, kita bisa menggunakan fungsi input. Di sini ada macam-macam, ada input bool, berarti boolean, ada input color, ada float, integer, price, session, dan seterusnya. Ada teks juga, time, ada time frame. Kita bisa menggunakan input yang sudah disediakan di sini. Untuk bagian sini, ini saya coba hide dulu. Yang super prime saya hapus. Kemudian bagian sini saya akan besarkan agar teman-teman juga bisa melihat prosesnya nanti. Oke, bagian font itu. Saya klik di sini, kemudian inspect. Di bawah sini ya. Editor, kemudian font size-nya saya ganti 20. Oke, saya close. Nah, ini sudah gede. Saya simpan dulu bagian sini. Nanti kita langsung ke, nah karena kita punya angka-angka di sini, untuk max 1, max 2 len ini nilainya integer, kita bisa menggunakan yang integer ini ya, input integer. Kemudian untuk yang float ini, yang desimal, kita bisa menggunakan input.float yang seperti ini. Ya, untuk yang integer kita bisa langsung ambil, kita bisa langsung comot aja nih. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Ini saya simpan aja biar tidak berubah nanti. Saya tutup. Jadikan patokan di sini standarnya. Nah, untuk parameternya, untuk yang bagian depan ya, saya coba jelaskan dulu. Di sini ada default, itu defaultnya. Jika kita tidak ngeset, itu akan jadi set otomatis di awal. Kemudian title itu judulnya. Kemudian minimal value adalah nilai terendah dari inputan ini atau parameter ini. Ada max value adalah nilai tertinggi dari parameter atau inputan ini. Step itu kalau kita misalkan ada, nanti akan ada panah ke atas ke bawah ya, tanpa kita ngetik kita bisa klik panah itu untuk naik turunin. Kita bisa menggunakan step 1 sampai terserah ya nanti, atau bahkan 0,01 juga bisa. Kita juga bisa menyisipkan tooltip, inline, group, dan confirm. Cuman di bagian ini kita bisa hanya fokus pada 4 ini ya. Yang pertama default value-nya berapa, title-nya apa, kemudian minimal value, maximal value, kemudian step. Jadi kita fokus pada yang ini saja. Berarti saya namakan ini max 1 len. Minimal value-nya saya contohkan 2 saja, kemudian maksimalnya adalah 15. Step-nya 1, default-nya adalah 6. Kemudian untuk yang kedua, saya ini copy. Saya masukkan ke sini. Default-nya adalah 90, maka saya masukkan ke sini 90. Ini default-nya. Max 2 len-nya juga sama, misalkan saya ganti 15. Kemudian max-nya misalkan 200. Kemudian untuk yang float, saya copy aja langsung. Saya copy, saya pindah ke sini. Ini saya tetapkan aja di sini. Default-nya adalah 0,7. Kemudian saya namakan uptick. Minimalnya adalah 0,5. Maksimalnya misalkan 5. Oke, stepnya 0,05. Begitu juga untuk yang bagian downtick yang saya samakan.
atau ini saya ganti 4 aja, 0,4. Kemudian saya ganti don't take. Saya simpan ya. Nah, ketika saya simpan, maka kita bisa mengakses keempat parameter ini melalui menu setting. Kita bisa klik di bagian ini, klik di bagian tab input. Ya, ini sudah ada semuanya di sini. Nah, ini bisa kita hide, kemudian kita bisa fokus pada parameter tadi. Artinya parameter itu bisa kita gunakan untuk refine atau mencari parameter yang pas untuk standar dari grafik seperti ini. Kita bisa optimize parameternya, apakah kita naikin atau kita turunkan angkanya. Contohnya seperti ini. Saya akan cek di bagian strategi tester. Karena dia ada di bagian strategi, maka Karena dia ada di bagian strategi, maka selain kita menggunakan menu di gear menu setting dengan ikon gear di atas, kita juga bisa setting melalui di bawah sini. Hasilnya sama aja, nanti akan memunculkan parameter. Kita masuk ke setting. Coba kita ubah-ubah, misalkan max length-nya 6, kita ganti 4, misalkan. Kemudian saya oke. Lihat, di sini hasilnya sudah berubah. Yang awalnya 13 jadi 10. Kemudian saya coba ganti 5, jadi 9. Kalau misalkan saya ganti 7, dia 12. Ini cukup bagus. Nah, tadi itu kan ada parameter step ya. Nah, step itu digunakan untuk ini. Saya bisa, selain saya masukin angka manual, kita juga bisa klik ini. 8, 9, 10, dan seterusnya. Ya. Jadi ini bisa kita ubah dengan cepat tanpa kita harus mengakses coding yang tadi. Jadi ini saya masukin ke 6, saya coba angka 180 max 2 line-nya, hasilnya seperti ini. Kemudian saya ganti 100 misalkan, kemudian saya ganti 60 misalkan, kemudian saya ganti 200. Jadi proses optimasi itu akan lebih mudah ketika kita menggunakan parameter dengan input seperti ini. Ya, kita balikin lagi ke yang tadi 90. Kemudian uptake-nya itu awalnya 7, saya turunin jadi 0,65, 0,6, 0,55, dan seterusnya. Jadi kita bisa cari nih mana parameter yang pas untuk kondisi market saat ini. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Bagaimana cara kita menggunakan input parameter agar kita memudahkan dalam menentukan parameter yang pas untuk kondisi market dan untuk metode yang kita gunakan. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video next project berikutnya.